Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dinda Karunia Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan materi studi kelayakan bisnis mengenai apa itu pasar dan bentuk-bentuk pasar. Salah satu aspek dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek pasar. Aspek pasar merupakan inti dari sebuah studi kelayakan bisnis, karena permintaan pasar adalah dasar dari pembuatan produk. Oleh karena itu, studi mengenai aspek pasar bertujuan untuk mengetahui besarnya permintaan terhadap produk yang akan disediakan dan menempatkan produk yang akan dipasarkan pada posisi yang menguntungkan, sehingga proyek bisa dijalankan. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian dari apa itu pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau bertemunya kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar yang pertama, pasar produsen, terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan yang terakhir, pasar persaingan monopolistik. Dan yang kedua, pasar konsumen, terdiri dari pasar konsumen, pasar industri, pasar reseller, dan yang terakhir, pasar pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk pasar produsen. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan sempurna, produsen tidak terbatas jumlahnya, sehingga aktivitas persaingan tidak tampak. Konsumen dapat menjual barang dan membeli berapa saja tanpa ada batas, asal bersedia membeli atau menjual pada harga pasar. Yang kedua, pasar monopoli. Bentuk pasar yang dikuasai oleh seorang penjual saja, karena tidak ada barang substitusi dan terdapat hambatan untuk masuknya pesaing dari luar. Monopoli bisa terjadi karena menguasai barang mentah, penguasaan teknik produksi tertentu, tindakan yuridis atau hak paten, atau karena luas pasar yang tidak terlalu besar untuk dilayani. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan perluasan dari pasar monopoli, atau terdapat beberapa produsen. Penentuan tingkat harga sangat dipengaruhi oleh pesaing, sehingga tindakan atau aktivitas pesaing harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir, pasar persaingan monopolistik merupakan bentuk campuran antara persaingan sempurna dan monopoli. Mirip dengan persaingan sempurna, karena ada kebebasan untuk masuk atau keluar pasar dan barang yang dijual tidak homogen. Karena barangnya heterogen dimiliki perusahaan-perusahaan yang besar saja. Pasar ini mirip dengan monopoli. Selanjutnya, bentuk-bentuk pasar konsumen. Yang pertama, pasar konsumen merupakan pasar barang dan jasa yang dibeli atau disewa perorangan atau keluarga untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua, pasar industri merupakan pasar untuk barang dan jasa yang dibeli atau disewa oleh perorangan atau organisasi untuk digunakan pada produksi barang atau jasa lain, baik untuk dijual atau disewakan. Yang ketiga, pasar penjual kembali atau reseller merupakan suatu pasar yang terdiri dari perorangan dan atau organisasi yang biasa disebut pedagang menengah, yang terdiri dari dealer, distributor, grosir, agen, dan retail yang menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, pasar pemerintah merupakan pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang atau jasa untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah. Berikut merupakan penjelasan materi studi kelayakan bisnis mengenai apa itu pasar dan bentuk-bentuk pasar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.